Sorry kalau videonya agak buram. Kali ini saya mau membahas tentang perempuan sebagai lian atau the others dalam Kejadian 2. Ini adalah satu persoalan yang paling basic, paling dasar di dalam uh, gender, dalam teologi gender ya, interpretasi Alkitab terhadap posisi perempuan dan laki-laki. Mari kita buka Kejadian 2. Nah, kalau kita baca di sini Kejadian 2, mari kita baca di ayat 2, pasal 2 ayat 16 ya. Kita baca mulai dari pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, coba kita berhenti di sini dulu ya. Nah, ini sebenarnya jadi satu persoalan penting gitu ya. Nah, Tuhan berkata gitu, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara. Jadi ternyata yang dimaksudkan dengan penolong bagi Adam yang sepadan dengan Adam itu ternyata adalah binatang-binatang hutan dan burung-burung di udara. Nah, kemudian di sini kita baca di ayat 2 sampai ayat 19. Lalu Tuhan mana ya? Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama pada segala ternak, terhadap burung-burung di udara, dan kepada setiap binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, ini dia ya. Jadi kejadiannya itu adalah Tuhan ingin memberikan penolong yang sepadan. Tapi kemudian yang diciptakan itu adalah binatang-binatang dan burung-burung di udara. Nah, baru kemudian ketika Adam kemudian menamai segala binatang hutan dan burung-burung di udara itu, menurut Adam nggak ada yang mirip sama dia, nggak ada yang sepadan dengan dia. Nah, barulah kemudian Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, di sini ada sesuatu yang mengganjal gitu ya, tentang penciptaan dari Hawa ini. Hawa diciptakan tidak bersamaan dengan Adam, dan ini yang kemudian nanti akan diukit-ukit oleh Rasul Paulus, bahwa bukan Adam berasal dari Hawa,
bukan laki-laki berasal dari perempuan, tapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Jadi perempuan di sini diciptakan sebagai penolong, sebagai pelengkap untuk laki-laki. Nah, ada kesan di dalam ayat ini yang pertama itu perempuan itu dibuat untuk atas permintaan Adam, gitu kan. Ketika Adam tidak puas dengan hewan-hewan yang diciptakan Tuhan untuk sebagai penolong dia, lalu diciptakanlah Hawa gitu. Nah, kesannya jadi si Hawa ini jadi kayak perannya jadi sama kayak binatang-binatang itu gitu kan, gitu. Perannya seperti itu. Ya, itulah kenapa sebabnya para laki-laki Yahudi gitu sampai saat ini mereka itu punya doa yang diucapkan setiap pagi itu. Nah, doanya laki-laki Yahudi itu setiap pagi itu mereka berdoa seperti ini gitu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan aku sebagai laki-laki, Engkau tidak menciptakan aku sebagai binatang, dan Engkau juga tidak menciptakan aku sebagai perempuan. Nah, ini doa yang diucapkan oleh laki-laki Yahudi. Ini benar-benar sangat diskriminatif banget terhadap perempuan, karena ya dasarnya tuh dari sini gitu, dari sini gitu. Jadi di kejadian 2 ini yang pertama kali disebut sebagai penolong itu ternyata nggak langsung ke Hawa gitu, tapi ke binatang dulu gitu, ke binatang-binatang di hutan dan di udara dulu gitu. Setelah kemudian Adam merasa tidak puas dengan itu, baru kemudian diberikanlah Hawa. Jadi kesannya Hawa itu adalah lian atau the others. Ya, kalau dalam bahasanya feminis eksistensial tuh lian atau di itu di Simone de Beauvoir ya. Second Sex-nya Simone de Beauvoir itu membahas tentang perempuan sebagai the others yang ya kenapa sih perempuan bisa dianggap sebagai lian atau the others, karena memang basically dari penafsiran dari kejadian 2 ini gitu. Jadi yang seakan-akan bahwa perempuan itu bukanlah ciptaan yang sama utamanya dengan Adam gitu. Bahkan begini gitu, bahkan Adam itu adalah manusia, tapi perempuan itu diartikan sebagai penolong manusia. Bahkan ada juga yang mengartikan bahwa perempuan itu adalah womb for men. Jadi alat supaya manusia itu berkembang biak. Jadi yang disebut manusia itu sendiri adalah sebenarnya laki-laki. Jadi perempuan itu adalah alat supaya manusia berkembang biak gitu. Itu sebabnya ya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama juga sampai ke perjanjian baru gitu. Kalau misalnya disebutkan gitu, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 itu artinya 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Begitu juga di dalam misalnya bilangan gitu, kalau disebut sekian orang itu artinya sekian orang laki-laki. Jadi enggak, perempuan itu tidak dihitung sebagai manusia. Nah, ini adalah dasar yang mendasari sebenarnya diskriminasi perempuan itu awalnya itu berasal dari sini gitu. Jadi bagaimana bahwa adalah dari masalah penciptaannya sendiri, ketika perempuan itu diciptakan tidak bersamaan dengan laki-laki, dan itu menyebabkan kesannya bahwa perempuan itu diciptakan hanya sebagai penolong, hanya sebagai pelengkap, bahkan sebagai sarana reproduksi aja,
Nah itu permasalahan yang sangat-sangat fatal di dalam dunia teologinya kekristenan. Jadi dan ini juga ya yang nantinya akan diungkit-ungkit lagi oleh Rasul Paulus ketika dia menciptakan pengajaran kekepalaan gitu. Jadi sangat berbeda ya antara jantan dan laki-laki, jantan dan betinanya di dunia binatang misalnya. Ini kalau di dunia binatang kan kucing jantan dan kucing betina ya itu sama-sama kucing gitu loh. Kalau anjing jantan dan anjing betina itu ya sama-sama anjing gitu. Tapi di dunia manusia gitu, manusia jantan dengan manusia betina itu beda gitu. Jadi laki-laki dengan perempuan itu tidak sama-sama manusia. Laki-laki adalah manusia, sedangkan perempuan adalah pelengkap manusia, adalah penolong manusia atau alat untuk manusia bereproduksi. Nah ini yang kemudian yang penafsiran yang berkembang kemudian dari ayat ini, dari kejadian 2 ini. Dan ini masih sampai sekarang ini masih sesuatu yang menjadi masalah yang mendatangkan menghasilkan pendiskriminasian terhadap perempuan. Oleh sebab itu saya memberikan mungkin bisa dibilang tantangan kali ya. Apa ya, boleh nggak ya menantang para teolog gitu, tapi jangan apologet ya. Gitu. Karena saya bukan ranahnya apologet ya, karena kita bukan mau berdebat sih gitu. Tapi kalau bisa sih ada teolog yang bisa nggak gitu menafsirkan kejadian 2 ini tanpa bias gender gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman.